Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori relativitas khusus yang membahas tentang bagaimana besaran-besaran fisis yang sudah kita kenal selama ini itu nanti ada modifikasi karena ada objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati atau ya mendekati sih sebetulnya, jadi nggak ada yang perfect sama dengan C selain cahaya itu sendiri ya. Jadinya itu yang nanti akan kita bahas di pekan ini. Dan memang ini materinya kecuali rekan-rekan di sini memang main di navigasi, data GPS dan lain sebagainya, maka tidak begitu bahkan di bidang saya sendiri juga ini di fisika bumi, selama dia itu tidak berkaitan dengan positioning, maka pengetahuan tentang teori relativitas khusus itu memang sedikit di luar, keren ada yang sedikit abstrak gitu ya, karena teorinya ini sendiri juga relatif baru, walaupun dia itu dari diformulasikan pada abad 20 ya, tadi tahun 1920-an. Teori relativitas ini dirumuskan secara intensif oleh Einstein, tapi patut diingat bahwa tapi ya itu tadi, sekalipun Einstein itu dikenal dari teori relativitasnya bukan dari relativitas khusus yang kita bahas ini, tapi dari teori relativitas umum. Dan beliau pun mendapatkan hadiah Nobel bukan dari sini, tapi dari pembahasan tentang efek fotolistrik. Justru nanti kita belajar efek fotolistrik itu di pekan selanjutnya, di pekan depan, saat belajar tentang bagaimana elektron bisa berperilaku seperti gelombang, ya. Begitu pula bahwa cahaya yang kita lihat ini, sekalipun kita sudah tahu kemarin dia itu merupakan radiasi gelombang elektromagnetik, tapi dia dibawa oleh suatu partikel tidak bermassa yang nanti disebut sebagai foton. Justru Einstein itu dapat penghargaan Nobelnya itu bukan dari teori relativitas, tapi dari pembahasan tentang fotonnya. Dan itu dunia hal yang berbeda. Jadi kalau tentang foton itu berarti kita meneliti hal-hal yang sifatnya mikro, gitu ya, subatomik, kecil-kecil. Sedangkan kalau relativitas khusus ini atau relativitas umum secara garis besar itu justru melihat yang besar-besar, ya, seperti bagaimana nanti alam semesta atau galaksi dan lain sebagainya. Justru dua hal yang berbeda gitu nanti perspektifnya. Nah, untuk teknik pangan dan juga bioenergi, kaitan antara relativitas khusus dengan bidang Anda memang minimal. Selama Anda tidak pakai data-data GPS, itu maka penggunaan ini di bidang Anda nanti akan sangat minimal, kecuali nanti Anda bergerak misalnya menggunakan karakterisasi laser misalnya, atau misalnya nanti spektroskopinya itu menggunakan elektron berenergi yang sangat tinggi sehingga kecepatan gelombangnya mendekati kecepatan cahaya, atau hal-hal yang berkaitan dengan satuan, ya. Jadi kalau di FTI kita ada teknik fisika, dia main di bidang metrologi mengenai ukuran. Jadi pendefinisian 1 meter, 1 detik, 1 kilogram dan lain sebagainya sekarang sudah berbasis kepada C, berbasis kepada kecepatan gelombang elektromagnetik.
Jadi sedikit banyaknya nanti kaitannya dengan teori relativitas khususnya tuh di situ, walaupun agak stretch gitu ya, nggak langsung. Kalau yang kemarin kita ngebahas apa tuh, interferensi sama difraksi kan, Anda mengenal teknik interferometri mungkin nanti ketika melihat bahan tertentu, kemudian Anda karakterisasi dia nanti sifatnya seperti apa, kandungannya apa, komposisinya apa menggunakan interferometri. Justru kalau di sini kaitannya sangat sedikit sekali, kecuali Anda bergelut di bidang misalnya meteorologi itu misalnya, atau Anda menggunakan data spasial untuk bidang Anda misalnya. Kalau di geofisika kadang-kadang atau di bidang saya itu di spasial digunakan untuk positioning dari apa itu namanya, tempat-tempat misalnya kita meletakkan seismometer untuk gempa dan lain sebagainya, karena ini tadi apa namanya, pengaruh gravitasi dan lain sebagainya itu kan mempengaruhi gitu ya dari posisi, dan setiap seismometer itu biasanya ada lokasi ininya, ada lokasi yang ditandai atau yang direkam dari GPS dan lain sebagainya. Nah itu memang kadang-kadang perlu koreksi pada saat misalnya melakukan pengukuran saat matahari dekat bumi atau pada saat matahari itu sedang lagi jauh dari bumi. Karena kita kalau misalnya saya nggak tahu kalau di SMA Anda pernah belajar tata surya enggak? Belajar apa di tata surya kita tuh misalnya ada Merkurius, Venus, yang gitu-gitu kan? Pernah belajar ini enggak bahwa rotasi bumi itu kan tidak mataharinya di tengah, tapi dia ada di fokus elips. Pernah belajar enggak atau sama sekali enggak? Karena kalau dulu saya belajar di kurikulum 98 puluhan tahun yang lalu. Kalau di kurikulum sekarang saya nggak tahu. Apalagi sekarang kan katanya nggak ada IPA IPS ya. Nah, makin kasar aja lah itu. Ya udahlah biarin. Apa namanya? Nah, kalau Anda masih belajar tentang tata surya, seharusnya Anda tahu bahwa ada periode tertentu selama bumi itu berevolusi terhadap matahari, posisinya itu ada yang jari-jarinya dekat, ada yang jauh, disebut aphelion, perihelion. Nah, Einstein dari relativitas umumnya, yang umum ya, itu mengatakan bahwa pengaruh dari gaya gravitasi matahari itu nanti akan membuat yang namanya waktu sama ruang itu berbeda dengan ruang waktu yang sudah kita kenal sekarang. Jadi kalau kita selama ini belajar bahwa apa itu namanya, ruang dan waktu itu adalah fix, adalah tetap, ya, X itu X, Y itu apa, Y, T itu T dan lain sebagainya waktu di fisika dasar, maka sekarang dengan adanya relativitas umum dan khusus ini kita lihat bahwa yang namanya ruang dan waktu menjadi berubah gitu ya. Kalau misalnya dia itu ada kehadiran sebuah benda yang masanya itu besar seperti matahari atau bintang dan lain sebagainya, maka yang namanya ruang waktu itu akan menjadi melengkung. Artinya waktu 1 detik yang kita alami sekarang itu beda dengan definisi 1 detik saat ada sebuah benda yang besar seperti itu. Nah, tapi sebelumnya ini saya review aja dulu supaya tidak ini dulu ya, supaya kita lihat ada kontinuitas dari apa yang kita pelajari sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi di kuliah yang pekan yang lalu kita udah belajar tentang apa ini namanya, difraksi. Ya. Oh, boleh dinyalain, boleh. Belajar tentang difraksi, tentang bagaimana cahaya kalau misalnya ada penghalang seperti ini itu nanti akan membentuk penggabungan gelombang, dan titik-titik di antara celah ini nanti akan jadi sumber-sumber gelombang baru sehingga bisa terbentuk pola terang gelap. Jadi muncul interferensi, bukan interferensi dari 2 celah sih sebetulnya, maksudnya adalah muncul superposisi gelombang yang mengakibatkan adanya pola terang gelap gitu ya, ada pola terang gelap. Dan kalau difraksi itu sendiri maka dia dihasilkan oleh kehadiran penghalang ini ya, penghalangnya ini berupa celah seperti ini.
Kemudian titik-titik yang ada di antara dua batas celah ini nanti akan jadi sumber di mana si gelombang itu terbentuk, gitu ya, sehingga nanti 1 dengan 3, 2 dengan 4, atau 5 dengan 3, atau 4 dengan 2 itu nanti akan saling bersuperposisi membentuk pola gelap, ya, pola gelap seperti ini, ya, pola gelap yang dirumuskan dari persamaan difraksi lebar celah dikalikan dengan sin theta. Tetanya itu adalah sudut di mana nanti terbentuk pola gelapnya. M itu orde dan lambdanya ini adalah panjang gelombang yang digunakan. Sehingga nanti dari sini bisa kita dapatkan, nah kayak gini pola terang gelap seperti ini. Nah, yang di kuliah kemarin itu belum sempat untuk diajarkan ini daya urai ini karena materi tambahan, karena dari persamaan difraksi yang ini, ya, ini kalau misalnya ini kan ada 2 ujung seperti ini, tapi kalau misalnya 2 ujung ini misalnya kita ubah, modifikasi menjadi 2 buah objek yang saling berdekatan, maka kita bisa modifikasi dia menjadi kriteria resolusi atau bagaimana kemampuan dari mata kita untuk membedakan 2 benda yang mirip berdekatan itu bisa terlihat secara jelas itu bagaimana. Nah, oleh karena itu persamaan yang ini nanti bisa dimodifikasi menjadi persamaan Rayleigh seperti ini. Tapi ini materi tambahan sebetulnya. Mudah-mudahan sih tidak ada yang nanti bikin soal yang kreatif untuk bikin ini untuk ujian ya. Tapi ya kita perlu siap-siap juga kalau misalnya nanti hal yang ini keluar. Dan setahu saya, coba kita lihat di modul tutorial yang baru. Di modul tutorial yang baru yang berkaitan dengan resolusi, apakah ada gitu ya? Ini saya belum lihat. Oke, eksperimen celah ganda, celah tunggal, difraksi, sebuah celah sempit. Nah, ini film tipis, ya, lapisan tipis. Ada nggak ya yang mengenai permukaan grating difraksi ini, kisi difraksi. Jadi kisi difraksi itu adalah sebuah sebuah alat di mana dia itu punya celah yang sangat banyak. Jadi sepanjang misalnya 1 cm dia ada 1000 celah. Nah, makanya nanti ada ini, ada ini misalnya ada 600 garis per sentimeter, itu artinya ada 600 lubang per sentimeter gitu. Jadi ada banyak gitu ya celahnya seperti itu. Nah, kemudian ini lagi ada kisi difraksi, grating difraksi, kemudian 2 buah celah sempit, lapisan minyak, kemudian seberkas laser memiliki diameter 2. Memiliki seberkas sinar laser dengan panjang memiliki sebuah celah berbentuk segi 4 ditempatkan dengan terang pusat mengisi. Oh ya, ini juga bukan resolusi, ya. Kalau yang resolusi itu nanti pertanyaannya misalnya. Tapi kalau nggak salah pernah ada dulu pertanyaan yang terkait dengan resolusi, misalnya seekor burung elang melihat ke tanah lapang, itu 2 ekor tikus, jaraknya sekian. Nah, pertanyaannya dengan daya resolusi sekian, tentukan berapa jarak minimum supaya 2 tikus itu bisa dibedakan. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita gali itu nanti untuk misalnya ini ya, misalnya nanti untuk pertemuan selanjutnya bagaimana cara untuk menyelesaikan topik-topik yang berkaitan dengan daya urai atau resolusi tadi ya. Karena nanti aplikasinya misalnya ke situ. Atau berkaitan juga dengan ini, misalnya ketika Anda lakukan karakterisasi, Anda dapatkan 2 buah materi gitu ya, atau enggak kayak misalnya Anda melakukan ini mikroskop. Anda misalnya melakukan observasi menggunakan mikroskop, ada 2 buah objek yang saling berdekatan gitu ya.
tapi terlihat seperti satu. Nah, itu bagaimana supaya dia bisa terbedakan antara satu objek dengan objek lain. Misalnya kuman, misalnya bakteri, kayak gitu atau apa. Nanti misalnya kalau di pangan mungkin ketika Anda bikin fermentasi atau apa, Anda akan melihat bakteri yang muncul dan lain sebagainya. Nah, itu dibedakan gitu ya. Apa namanya bakteri yang hidup di hasil fermentasi itu dan lain sebagainya. Mungkin sampai ke situ, tapi enggak juga. Kalau misalnya Anda misalnya di food processing atau apa mungkin nggak akan berkaitan dengan ini, tapi kalau untuk ke teknologi pangannya mungkin nanti misalnya pakai fermentasi untuk bikin sesuatu atau apa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa digunakan si resolusi itu. Nah, ini sambil saya review lagi, belum masuk ke teori relativitas khusus. Nah, ini review saja bahwa interferensi celah banyak akan menghasilkan terang primer dan terang sekunder. Kalau terang primernya itu menggunakan persamaan interferensi yang kalau di buku biasanya D sin theta sama dengan M ditambah lambda untuk orde terang. Sedangkan yang orde gelapnya itu adalah D sin theta M plus setengah dikali lambda, dengan D-nya itu adalah jarak antar celah. Sehingga nanti kita bisa dapatkan ini, apa namanya, terang primer dari theta-theta yang kita dapatkan, sedangkan yang sekundernya itu berdasarkan kepada jumlah apa itu namanya celah yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya celahnya ada 2, maka tidak ada terang sekunder, tapi kalau celahnya ada 3, maka akan muncul satu terang sekunder. Kalau kita pakai 4, maka terang sekundernya yang muncul adalah 2 dan seterusnya, ya seperti ini. Dan tidak lupa si pola interferensi akan dikendalikan oleh selubung difraksi. Sehingga peristiwa difraksi dan interferensi biasanya akan muncul di satu kejadian yang sama, ya, akan muncul di kejadian yang sama. Dan nanti kalau di ujian tipikalnya adalah untuk pola difraksi interferensi adalah Anda menggunakan ini untuk ini digambar si sketsa pola interferensi yang muncul dari 3 celah atau dari 2 celah itu bagaimana dan sebagainya. Dengan diketahui misalnya informasi lebar celah itu sendiri, panjang gelombang yang digunakan, ordenya, ini ordenya ditiadakan ya, karena dianggap ini first minimum. Kalau first minimum berarti ordenya 1. Kalau ini first order maximum, ini juga 1 ya, 1. Tapi yang terang utama tentu saja yang di tengah, yang ini sudut 0 yang di tengah ya. Ini yang di tengah ini sudut 0 karena biasanya theta 0 itu artinya yang terang utama di sini dari pola interferensi. Nah, sedangkan kalau yang orde dari difraksi itu dari 1 itu menunjukkan ini orde 1, ini orde 2. Jadi dia menunjukkan minimumnya. Jadi saat dia tuh 0 ya. Tapi yang dari garis merah kalau dari ilustrasi yang ini. Jadi ini adalah orde 1 ya, yang ini. Ini orde 2-nya kalau misalnya M-nya di sini 2. Sedangkan kalau first order di sini berarti orde 1 jadinya yang ini sama yang ini. Sedangkan ini yang tengah ini orde 0. Kalau ini M-nya ini 2, maka adalah yang ini sama yang ini. Ini yang ketiga. Yang 4, orde 4 interferensi bersinggungan jelas dengan pola minimum dari difraksi. Makanya 0 di sini. Ya. Di sini ini kalau 0, 1, 2, 3, 4, 4-nya bersinggungan dengan minimum sehingga dia jadi 0. Nah, ini yang pola yang kelima, ini pola ke-6, 7, 8, 9, 10, 0 kembali dan seterusnya. Oke, jadi di sini adalah pola interferensi difraksi yang muncul dan sekarang kita akan masuk ke relativitas khusus. Di relativitas khusus ini kita akan lihat bagaimana relatifnya waktu dan juga panjang. Kemudian nanya agak susah adalah membahas tentang transformasi Lorentz karena nanti akan ada satu komponen yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kemudian nanti bagaimana kita merumuskan kecepatan menggunakan relativitas. Relativitasnya juga relativitasnya Einstein. Kemudian menghitung momentum dan energi. Sehingga kita nanti bisa dapatkan persamaan Einstein yang terkenal. Yaitu E sama dengan mc kuadrat. Itu dari sini. E sama dengan massa dikalikan c kuadrat. Nah, perbedaannya antara ini dengan energi yang lalu, ingat nggak? Kalau dulu yang namanya
energi kinetik adalah sama dengan setengah mv kuadrat. Ini dengan ini kan kayak yang sama ya, tapi jelas beda. Kalau V-nya ini dia nilainya kecil. Kecil dalam arti kalau Anda ngebut di Cipularang 100 km per jam, itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan C. Ya. Kalau ini menjalar dengan kecepatan gelombang bunyi di rel kereta api misalnya 2000 meter per detik atau 4000 meter per detik, masih belum apa-apanya dibandingkan dengan ini. Tapi secara apa ini namanya magnitud, secara satuan, ini massa, ini kecepatan meter per detik. Ini apa namanya sebanding gitu ya. Dari sisi satuannya sebanding, tapi dari signifikansinya itu beda. Kalau ini berkaitan dengan benda-benda yang kecepatannya itu C, seperti cahaya, maka energi dari cahaya, dari matahari maupun lampu ya sekitarnya segini. Ya, sekitar. Jadi benda-benda yang punya kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu nanti atau benda-benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya dia seperti ini. Dan apa namanya kalau yang tidak demikian maka dia menggunakan yang ini. Kehidupan sehari-hari kita pakai yang ini. Ya, kehidupan sehari-hari selama bahkan nanti kalau misalnya Anda mereaksikan sesuatu, misalnya di teknik pangan atau di misalnya Anda mensintesis apa itu namanya minyak jarak atau apa di bioenergi, kecepatan kinetika partikelnya tuh mungkin ya setara di sini gitu ya, 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, tapi nggak sampai sini. Ini kan 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Nah, signifikansi lainnya adalah menyatakan bahwa energi itu sebanding dengan massa. Karena C ini konstan. C ini konstan. Jadi E itu berarti sebanding dengan massa. Kalau massanya besar, energinya besar. Kalau massanya kecil, maka energinya kecil gitu. Tapi kalau ini kan energi bergantung pada massa dan juga kecepatan gitu ya. Karena kecepatan dulu dianggapnya bisa juga bervariasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti juga ada faktor yang lain yang Anda bisa lihat. Memang agak rumit ya untuk kuliah yang pekan ini dibandingkan nanti yang untuk fotolistrik kita bisa ada komparisinya. Tapi kalau yang ini mungkin kita ngebayanginnya itu perlu latihan dan juga ini. Saya nggak tahu kalau di kelas 3 di SMA Anda pernah dapat ini relativitas khusus. Nah, mudah-mudahan ini ya. Karena biasanya kalau udah kelas 3 fokusnya kan beda. Fokusnya udah mau masuk universitas gitu ya. Try out UTBK dan lain sebagainya, dan nanti kadang-kadang nggak sulit kadang waktu mengajarnya juga kurang gitu dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa sekolah yang berbasis siswa aktif, malah kadang siswanya disuruh nyari buku sendiri dan lain sebagainya. Nah, untuk misalnya demikian, maka sebetulnya saya bisa memperkenalkan 2 buku ini. Ini bukan jualan ya, tapi supaya Anda kenal yang namanya teori relativitas. Yang ini ditulis dengan bahasa awam, jadi jangan jangan takut kalau ada buku ini. Yang ini pengarangnya Stephen Hawking, A Brief History of Time, yang menerangkan dengan relativitas umumnya ini ada di bab ada di bab 2 dan di bab 3 ya, ruang waktu dan pengembangan alam semesta. Tapi lebih khusus misalnya ini di 21 ya, di halaman 21. Sedangkan kalau di sini berkenaan dengan relativitas umum, ini yang mengarang ini dosen fisika tapi sudah mendiam, Pak Hans Spackrig. Dari itu dosen fisika teoretik ya. Ini menjelaskan teorinya ini persamaan nggak ada rumus ya, nggak ada rumus, jadi ilustrasi kebanyakan dengan bahasa yang enak untuk dibaca gitu ya, yang enak untuk dibaca. Dan ya kalaupun ada rumus kan sebetulnya ini rumus-rumus inilah geometri, justru fisikanya
Justru rumus fisikanya nih nggak ada, bukan nggak ada sih, ada tapi minimal gitu ya, dan dia ditulis dengan enak sekali, jadi bisa dibaca oleh orang awam contohnya, tanpa harus belajar fisika matematik atau apa dan lebih khusus gitu ya. Nah, di dua buku ini dijelaskan kenapa kok muncul ini gitu loh. Kan fisika udah enak gitu ya, fisika ya enak sih enak tapi rumit gitu ya, bukan berarti ini, jadi bukan berarti sekarang dengan fisika klasik hidup Anda sebagai mahasiswa itu lebih mudah, nggak juga kan, Anda juga kan merasakan gitu ya fisika dasar 1 sama 2 sulitnya seperti apa, tapi maksudnya adalah dengan perangkat yang ada aja udah rumit, kenapa perlu ada ini lagi gitu ya, kenapa perlu ada ini tidak lain tidak bukan karena penemuan dari kecepatan cahaya ini, ya, penemuan dari cahaya ini. Nah, kenapa mempelajari TRK? Ya itu tadi, kalau misalnya Anda berkaitan bidang ilmu Anda nanti berkaitan dengan positioning satelit atau berkaitan dengan meteorologi, maka itu penting. Tapi kalau misalnya tidak, ya memang ini jadi hanya pengetahuan tambahan aja. Kecuali nanti di efek fotolistrik kita bisa gunakan itu misalnya untuk melihat bahwa ada beberapa bakteri atau ada beberapa material tertentu kalau disinari dia akan bergerak dan lain sebagainya. Nah itu ada kaitannya dengan efek fotolistrik. Tapi kalau di teori relativitas khusus hanya berkaitan dengan ini. Dan yang menjadi masalah itu adalah pada saat kita lakukan komunikasi satelit seperti ini, kecepatan rambatnya ini kan mendekati C gitu. Nah sehingga penentuan dari posisi satelit terhadap bumi dan lain sebagainya itu perlu koreksi dan lain sebagainya. Karena tadi bumi di sekelilingnya itu kan ada matahari, ada bulan, ada Mars, Venus, Merkurius, dan bintang-bintang yang lain. Itu punya medan gravitasi sendiri sehingga bisa membuat ruang dan waktunya itu berubah menjadi mengkerut dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya kita belajar teori relativitas khusus, dan karena di fisika dasar 2A itu materinya diseragamkan antara yang stay, FSL dan lain sebagainya, maka mau nggak mau beberapa fakultas memang harus belajar ini. Karena mungkin juga nanti di kemudian hari misalnya Anda menggunakan teknologi GPS atau menggunakan satuan-satuan tertentu ya di bidang Anda, maka ya mau nggak mau harus belajar relativitas khusus. Oke, review gerak relatif. Dari mana sih relativitas ini gitu ya? Kenapa sih ada namanya relativitas? Ini dari sini. Dari gerak relatif yang sudah kita kenal dulu di fisika 1. Ya. Bahwa kita mengenal ada kerangka acuan, yaitu tempat di mana kita mulai mengukur. Gampangnya itu kita punya kerangka koordinat X, Y, Z. Ya, kerangka koordinat X, Y, Z. X, Y, Z. Gitu ya. Ini untuk 3 dimensi. Dan sebetulnya ada lagi waktu. Ya. Jadi ini ya, untuk satu kejadian, untuk satu time frame, ini satu ini. Tapi juga dia juga ada progresi waktunya. Misalnya ini posisi saya sekarang di sini. Di T0, terus saya pindah ke sini. Berarti kan kalau misalnya sumbunya ini misalnya di situ, berarti kan saya berpindah ya, sering berjalannya waktu gitu ya. Nah itu juga menjadi perlu perhatian. Dan di VIDA 1 kita menggunakan ini untuk menentukan posisi barang, untuk menentukan posisi objek. Ya, posisi objek, kemudian dia misalnya mengalami pergerakan dan lain sebagainya. Nah, pergerakannya itu disusun berdasarkan kerangka acuan itu. Benchmark lah, atau kerangka acuan itu bisa juga kalau di bahasa engineering itu sebagai benchmark gitu ya, sebagai acuan. Dia referensi dari mana ke mana gitu dan sebagainya. Nah, kerangka acuan inersial yang mungkin dulu sudah kita pelajari adalah suatu kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Artinya dia kalau nggak diam, ya, kalau nggak dia diam, dia bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kemudian suatu kerangka acuan inersial dapat memiliki kecepatan relatif tetap terhadap kerangka acuan inersial yang lainnya. Makanya untuk yang kayak ini biasanya ada contohnya kayak gini kan?
ada objek kedua, gitu kan? Ini X aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian pergerakan dari sini ke sininya ini kan sama dengan V dikali T gitu ya. Dulu tuh. Nah, ini yang nanti akan kita kenal sebagai transformasi Galileo atau bagaimana suatu objek itu disusun berdasarkan suatu kerangka acuan yang X, Y, dan waktu yang tetap sebetulnya. Nah, ini udah sering kita lihat dulu di sana, di mana? Di Pida 1 yang contoh soalnya kayak gini. Pernah lihat? Ya, jadi ada orang ini iseng juga sih ininya ya, eksperimennya ya. Iseng juga. Jadi ada orang naik skateboard kemudian lakukan eksperimen ini melemparkan melemparkan objek gitu ya, atau melemparkan bola gitu ya dari atas ke bawah. Itu jadi di sini ada dua hal. Ada eksperimennya diamati oleh orang ini ya. Sama ada orang yang berada dalam kerangka koordinat yang tetap. Ya, makanya di sini ada dua objek ini kan, ada kerangka orang yang bergerak dengan kecepatan tetap, ada yang kerangka orang diam. Gitu ya? Ingat enggak dulu? Ya. Dari sini. Nah, dua hal yang diamati. Nah, pengamatan dari eksperimen yang dilakukan ini bisa berbeda gitu. Kalau yang ikut bergerak, dia akan melihat apa yang dia lakukan ya bendanya cuma naik turun gitu loh. Sedangkan buat orang yang diam di tempat, si pengamatannya itu kayak gerak parabol. Makanya di sini sebut relatif. Padahal objek yang diamati itu sama, hanya naik turun aja gitu. Makanya dari sini kita nanti bisa dapatkan ini. Kita bisa dapatkan bahwa untuk transformasi atau gerak relatif yang pernah kita pelajari di fisika dasar 1, ini pada dasarnya kayak gini. Kalau misalnya saya punya ini pengamat 1, ya ini pengamat 1, ini ada X, Y, Z, T, kemudian pengamat 2 ini ada X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen. Maka kesimpulan yang saya dapatkan dengan kerangka acuan inersial yang kita pelajari di fisika dasar 1 adalah bahwa X karena ini bergerak ke sumbu Y ke sebelah sini, maka X sama dengan X aksen, ya. Jadi kerangka acuan dari X dengan X aksen itu sama, sedangkan Y sama dengan Y aksen dikurangi V dikurangi T. Kemudian untuk yang ini Z sama dengan Z aksen, sedangkan ini T sama dengan T aksen. Artinya spasi waktu dan jarak antara X dan X aksen itu sebetulnya sama. Begitu pula dengan T. Jadi detik yang digunakan sama dua pengamat ini sama, gitu loh. Jadi untuk bisa mengkonversi, ya, untuk bisa mengkonversi antara satu kerangka koordinat dengan kerangka koordinat yang lain, kita lihat ada orientasi pergerakannya yang mana gitu. Nah dalam hal ini si bendanya ini bergerak sejajar sumbu Y, makanya ini menjadi Y aksen min PT seperti itu. Sedangkan ini X sama dengan X aksen karena kerangkanya tuh orientasinya sama, gitu ya. Kerangkanya tuh arah X-nya nih sama, Z-nya nih sama, tapi Y-nya dia bergerak, gitu ya, bergerak karena si titik awal yang ini sama yang ini udah berubah posisinya karena yang ini dia bergerak ke sini. Nah, yang jadi catatan adalah waktu yang diamati sama pengamat 1 sama pengamat 2 itu sama. Gitu. Waktu yang diamati sama pengamat 1 dan pengamat 2 itu sama. Makanya di transformasi ini nanti ujung-ujungnya nanti akan kita dapatkan ini. Nih, ingat nggak ada persamaan ini, gerak relatif yang ini? Ini nih sebetulnya didapatkan dari sini. Kalau ini diturunkan terhadap waktu, ya. Kalau persamaan ini diturunkan terhadap waktu, maka nanti akan kita dapatkan pertama yang ini nih, ya.
terutama yang ini, persamaan yang ini. Kalau kita turunkan terhadap waktu, maka nanti akan menjadi kecepatan kecepatan pengamat satu adalah sama dengan kecepatan yang diamati oleh pengamat satu adalah sama dengan kecepatan yang diamati oleh pengamat dua, ya, di ini apa namanya dikurang V seperti ini, sehingga nanti kita akan dapatkan persamaan yang ini. Ya, dulu kan seperti ini, kita udah belajar ini. Nah, ini ya persamaan relatif gerak relatif ini merupakan konsekuensi dari ini transformasi Galilea namanya. Transformasi Galileo, bahwa sebuah sebuah event atau sebuah kejadian yang diamati sama dua buah pengamat, yang pengamat satu ini diam, yang satu pengamatnya ini dia bergerak dengan kecepatan V, maka di event itu sendiri nanti diamatinya menggunakan transformasi seperti ini, dengan catatan bahwa kerangka waktunya ini sama, ya, kerangka waktunya ini sama. Nah, inilah yang nanti akan dibongkar oleh Einstein, karena dengan adanya matahari yang masanya besar atau bulan yang masanya besar dan lain sebagainya, T itu tidak jadi T aksen, jadi T pengamat di bumi sama T di matahari bisa berbeda karena ada kelengkungan ruang dan waktu itu. Karena itu tadi kalau di buku ini disebutkan bahwa bentar, ini saya pasang dulu karena saya mau menunjukkan di awal, ya, mau menunjukkan di awal karena kehadiran dari gravitasi. Nah ini, ya. Karena kehadiran dari gravitasi, maka yang namanya ruang dan waktu itu menjadi melengkung kayak gini. Kalau melengkung kan berarti jaraknya beda, waktu juga beda, gitu loh. Ya, jadi kayak gitu. Dan ini sesuatu hal yang tadinya itu kan ini ya, merubah pemikiran dari misalnya Galileo ini transformasi yang seperti ini itu kan dari tahun 1600-an. Kemudian tahun 1920-an dirombak sama Einstein. Jadi pemahaman yang sudah berakar selama 200-300 tahun di ini. Nah, akhirnya dibongkar dan menyatakan seperti ini dan perlu pembuktian. Apa sih ininya? Apa sih buktinya kalau misalnya memang ini itu valid, relativitas umum itu valid misalnya. Nah, itu bisa dilihat dari itu. Waktu itu apa namanya? Jadi tahun 1935 itu saya lupa tahun 1935 atau 36 atau berapa, tapi masih di zaman penjajahan Belanda. Di ITB itu ada ruang observasi di mana orang mengamati gerhana dan dilihat bagaimana periode dari gerhana itu. Dan periode dari gerhana itu ternyata mengikuti apa yang didasarkan dari prediksi Einstein yang ini, bahwa ruang waktu itu, jadi koreksinya tuh sebetulnya kalau dari angka besarnya mungkin sama dengan teori yang lama, tapi di belakang komanya itu ternyata dengan teori yang lama itu nggak cocok. Ternyata cocoknya itu dengan kalau misalnya kita melibatkan relativitas umumnya Einstein yang ini, bahwa si waktu itu melengkung sehingga menyebabkan waktu itu di permukaan yang punya massa seperti ini menjadi besar. Nanti kita pelajari dia sebagai dilatasi waktu atau dilasi waktu. Jadinya kalau akibat adanya kehadiran benda bermassa besar seperti ini atau seperti matahari atau bintang dan lain sebagainya, yang namanya space atau X, Y, Z itu menjadi kecil, mengkerut, yang namanya kontraksi panjang, sedangkan waktu menjadi memanjang. Ya, waktu menjadi memanjang. Nah, itulah yang nanti mengakibatkan periode dari gerhana matahari tahun 1930-an itu dideteksi di ITB itu match dengan teori relativitas Einstein. Nggak cuma di ITB tentu saja ya. Jadi kan Anda tahu kalau misalnya gerhana kan nggak cuma di Bandung, kan bisa juga terjadi di Kuala Lumpur, misalnya di mana.
Jadi observasinya banyak, dan itu dari tempat-tempat observasi termasuk juga dulu namanya TH ya, Technical School. Di gedungnya sih sebetulnya dekat Prodi Fisika, tapi ininya apa, ruang pengamatannya itu. Nah itu dulu ininya, jadi bukan di BOSA setahu saya. Jadi pengamatannya itu di ITB di Ganesha itu, tapi sekarang ruangannya udah jadi ruangan kelas, jadi udah nggak ada sisanya apa namanya ruangan observatoriumnya itu. Tapi dari pengamatan di situlah nanti dia membuktikan bahwa periode waktu dari apa itu namanya gerhana matahari tahun 30-an itu ternyata match dengan prediksi dari si Einstein menggunakan teori relativitas umumnya itu. Nah, itulah yang menjadi penting bahwa dalam hal pengukuran waktu dan ruang menggunakan wahana-wahana ruang angkasa, pengukuran koreksi terhadap relativitas khusus dan umum nanti pentingnya seperti itu. Karena sebelumnya orang kan hanya mengetahui dari sini aja, ngitung periode apa itu namanya periode gerhananya dari waktu ini aja, waktu bayangan matahari misalnya dihalangi sama bulan berapa lama dan lain sebagainya, bisa diukur kan rotasinya gimana dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata dengan relativitas khusus ternyata sampai angka di belakang koma itu ini akurat gitu. Makanya dari situ dia diakui bahwa memang seperti itu. Oke. Nah, satu yang penting di teori relativitas adalah adanya objek ini. Ya, adanya suatu objek di pengamat kedua yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi pentingnya di sini. Kalau sebelumnya di transformasi Galileo atau misalnya di fisika dasar 1 kita mengamati ada VT seperti ini. Nah, sekarang V-nya ini sekarang menjadi C. Gitu ya. Dan ketika dia ubah menjadi C, ini kan cepat sekali ya. Ini kan cepat sekali ya. Sehingga ada hal-hal yang nanti akan berubah gitu ya. Yang nanti akan berubah. Nah, makanya di gelombang cahaya ini kita dapatkan bahwa C ini adalah satu konstanta yang secara universal dianggap suatu hal yang konstan dan tidak ada benda yang kecepatannya melebihi ini. Walaupun sebetulnya beberapa penelitian terakhir itu memang ada beberapa objek yang katanya kecepatannya itu adalah melebihi dari kecepatan cahaya, tapi kalau dibandingkan ininya kalau disetarakan antara objek tersebut dengan C ini itu sebetulnya bukan suatu hal yang sepadan gitu. Jadi karena besarnya itu lebih dari 3 kali 10 pangkat 8, maka dianggapnya ini lebih dari kecepatan cahaya dan lain sebagainya. Padahal kita kan harus melihat dia ini emang kecepatan atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini hanya untuk ini saja. Ini hanya untuk reminder saja bahwa gelombang EM dan cahaya itu sendiri dia dalam range frekuensi yang luas, yang lebar, mulai dari megahertz sampai zetahertz seperti itu. Dan untuk komunikasi radar atau komunikasi GPS dan lain sebagainya, navigasi dan lain sebagainya, kita makainya ini di range yang ini ya. Sorry. Ini saya aktifkan dulu ininya, pointernya. Ini ada di range yang ini, di range yang ini untuk komunikasi radio, tapi untuk cahaya, jadi untuk cahaya kita menggunakan frekuensi yang ini, ya. Ini dalam frekuensi yang ini, sedangkan kalau untuk komunikasi radio adalah menggunakan yang ini. Jadi segala hal yang nanti berhubungan dengan komunikasi radio sampai dengan cahaya yang menjalar atau cahaya yang bergerak dari satu objek ke objek yang lainnya, itu nanti karena dia bergerak dengan C, dengan kecepatan C, maka nanti harus ada koreksi relativitasnya. Oke, sekarang kita ke bahasan utama TRK, tapi ini sebelum ini coba kita lihat. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu karena ini materinya berat, ya. Kita istirahat dulu 5 menit sebelum kita lanjutkan. Oke, baik. Setelah istirahat,
sebelum masuk ke materi saya ingin menyampaikan pesan dulu bahwa ujian fisika dasar yang kedua itu kan akan dilaksanakan tanggal 11 Mei ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini akan pulang atau apa, mohon disesuaikan jadwalnya karena ujian pertama itu tanggal 9 ya. Ujian pertama itu tanggal 9. Jadi kalau memang pulang itu adalah opsi yang paling tidak efektif, efisien, murah dan lain sebagainya, maka sebaiknya tinggal di Bandung aja ngerasain Lebaran di Jatinangor gimana, atau misalnya Anda domisili di Bandung bisa juga apa itu namanya Lebaran di Bandung bagi yang merantau itu gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda rumah apa pulangnya itu dekat, hometownnya itu dekat, misalnya Jakarta, Garut, Cirebon, atau bahkan Surabaya sekalipun yang bisa ditempuh dalam berapa jam sih ke Surabaya naik kereta api atau Anda naik pesawat yang lainnya 8 jam gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu bisa diatur lah ininya ya supaya nanti tanggal 9 Anda udah siap untuk ujian dan luring ya. Jadi Anda memang harus hadir. Jadi kita nggak akan mengadakan ujian daring ya. Dan ujiannya pun nanti tertulis. Jadi bukan Anda nanti di kelas Anda pakai gadget, tapi nanti ujiannya itu tertulis, soalnya esai nanti Anda menguraikan. Sifat ujiannya itu beda dengan ujian daring. Kalau daring Anda apalagi fisika sebetulnya open source segalanya bisa gitu ya. Bahkan apa namanya Anda kalau melakukan komunikasi via line untuk berbuat yang aneh-aneh pun sebetulnya kita juga nggak meriksa sebetulnya ya. Tapi ya itu tadi apa namanya kami sih percaya bahwa Anda melakukan itu dengan jujur gitu ya. Ya karena soalnya juga udah di set sedemikian rupa sehingga kalaupun Anda itu melakukan kerjasama dan lain sebagainya, waktunya akan kurang karena dibuat soalnya itu dengan isian, kualitas soalnya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kalau ujian luring untuk fisika dasar terutama, itu nanti biasanya ada 5 soal yang ya contohnya aja kayak ini ya. Anda bisa lihat contohnya sih sebetulnya. Bentar ya. Ini modul tutorial. Oh ya, ini saya tutup dulu modul tutorial. Saya masuk ke ini. Ya misalnya ini gitu ya. Mana sih? Oh yang ini, sorry. Yang di kelas kita ya. Ini yang K38 ya. Iya betul. Nah ini misalnya contoh soalnya ini untuk yang 2A. Ini semester 2 tahun 2017-18. Ini misalnya contoh soalnya yang ini berkaitan dengan induksi EM ya. Kemudian next ini berkaitan dengan RLC seperti ini ya, menggambar fasor ya. Jadi apa yang Anda lihat di modul tutorial sedikit banyak mirip-mirip gitu ya. Kemudian setelah ini adalah gelombang EM ya. Gelombang EM gitu ya. Seperti ini dan nanti menguraikan seperti ini. Kemudian nanti berkaitan dengan interferensi difraksi. Nah ini lapisan tipis ternyata pernah muncul ya. Lapisan tipis ternyata pernah muncul di ujian tahun 2017-18 ya. Jadi untuk menghitung apa namanya ketebalan lapisan tipis yang minimum supaya orde gelap atau orde terangnya itu ini apa namanya diamati dan lain sebagainya. Nah kemudian terakhir adalah ini fisika modern yang berkaitan dengan relativitas maupun dengan foton dualisme partikel ya. Nah jadi tipe soalnya seperti ini Anda nanti menguraikan dan yang utama adalah closed book ya. Ujiannya closed book bukan open source seperti waktu di kuliah daring, waktu ujian daring sorry ya. Jadi sifatnya itu adalah closed book. Dan itu biasanya Anda nanti akan hadir ya di kelas seperti ini, nanti akan dibagi
ruangan per NIM gitu ya. Jadi misalnya kita ada 60 sampai 69 siswa ya. Nanti akan dibagi misalnya menjadi di 2 kelas atau 3 kelas ya. Jadi NIM berapa sampai berapa di kelas berapa, NIM berapa sampai berapa di kelas berapa. Dan biasanya kalau kelas Jatinangor akan ujian di Jatinangor, yang kelas Ganesha akan di Ganesha, akan ujian di Ganesha. Oleh karena itu, mumpung Anda masih di sini, ini apa namanya, survei ruangan kelas. Karena ini kan ada polanya. Ini misalnya ruangan ini 9640 di D2. Jadi ini gedung D, lantai 2, jadi D2. 9640. Jadi ini 9640, di sebelah 9639, sebelah 9641 dan lain sebagainya. Di seberang itu gedung apa itu? C. Ya. Seberang itu gedung apa? C ini ya. Itu yang seberang di sana apa itu? D ya. Jadi ini tuh kalau A di sana, C di sana, kayaknya B ya. Di sana gedung B. Jadi kalau B1 itu berarti di lantai 1 di bawah, B2 berarti di lantai 2 kayak di sini, kayak ruangan kita sekarang, ya. Kalau A nanti di A dan lain-lain. Kalau GKU itu sistemnya nanti ada beda lagi, GK1, GK2 gitu kalau nggak salah. Kemudian nanti ruangannya, nah itu kalau bisa disurvei dari sekarang, karena kalau misalnya menunda-nunda nanti, ya hingga nanti, nah itu nanti jam 8 misalnya Anda baru bangun, jam 9 mau ujian, nah panik kan itu, nah itu hati-hati ya. Seperti itu. Nah, makanya untuk ruangan kalau bisa disurvei dari sekarang. Dan ini penggunaan kalkulator biasanya diperbolehkan, tapi tahun 2020 saat ujian luring yang terakhir itu dilarang ya. Waktu tahun 2020 penggunaan kalkulator itu dilarang. Kalau tahun ini, tahun apa ini? 2017, 2018, 2019 itu masih oke. Masih boleh menggunakan kalkulator dan close book. Tapi kalau di 2020 yang terakhir kali kita itu luring ujiannya itu sudah close book dan tidak pakai kalkulator. Dan kalaupun boleh kalkulator, tidak boleh kalkulator yang saintifik. Ya, tidak boleh kalkulator yang saintifik. Jadi menggunakan kalkulator biasa. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini sekarang yang untuk yang sekarang belum tahu nanti aturannya pakai yang mana, pakai yang tahun 2020 atau pakai aturan yang tahun 2019, 18 dan lain sebagainya. Nah, tapi yang pasti adalah karena ujiannya itu adalah luring, maka yang tidak ikut ujian luring dipastikan nanti nilai ujiannya 0. Jadi harus ikut ya, karena udah menjadi bagian dari ini, bagian dari asesmen atau penilaian Anda ya, karena tidak akan ada ujian daring untuk ujian 2. Ujian 3-nya pun kemungkinan juga akan dilaksanakan secara luring bagi mereka yang masih belum mendapatkan nilai yang bagus setelah 2 kali ujian. Kemudian apalagi? Oh ya, kelengkapan bagi teman-teman yang sekarang kehilangan KTM ya dan lain sebagainya harus segera diurus, karena nanti biasanya di ujian itu nanti akan ada pemeriksaan ya, akan ada pemeriksaan KTM. Anda harus bawa kartu identitas yang ada fotonya ya. Nah, kalau tidak ini, kalau misalnya Anda gagal membawa KTM, maka Anda harus lapor ke posko. Poskonya itu misalnya di gedung perpus misalnya ya. Selama ini kalau kita ujian fisika dasar kalau di Ganesha maka harus lapor posko ke prodi fisika, tapi kalau misalnya ujian di Jatinangor maka poskonya itu biasanya di perpustakaan, dan di situ Anda harus lapor bahwa Anda itu KTM-nya nggak ada, tapi Anda mau ikut ujian, maka Anda harus membawa SIM atau KTP sebagai tanda bukti Anda itu mahasiswa yang valid di sini gitu ya. Makanya jangan sampai KTM hilang ya, KTM jangan sampai hilang, karena itu nanti akan jadi
alat untuk diperiksa saat ujian untuk menghindari adanya kecurangan, pakai joki dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian, nah itu tadi harus dalam kondisi sehat karena nanti Anda akan ujian selama 1 pekan, mulai dari ujian kalkulus tanggal 9 sampai ujian kimia itu tanggal 13 ya. Ya, tanggal 13 dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 14, sorry. Tanggal 14 karena hari Sabtu. Kemudian sekali lagi ujian 2 itu nanti akan dilaksanakan secara luring di kampus ya. Jadi sebelum tanggal 11 itu Anda harus sudah datang di Jatinangor ya, sudah harus ada di Jatinangor untuk ujian ya. Untuk ujian kalkulus atau matematika di hari Senin tanggal 9, kemudian TTKI bagi yang mengambil TTKI, kemudian fisika tanggal 11, kemudian bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di hari Kamis. Hari Jumatnya itu olahraga, kemudian kalau olahraga saya nggak tahu ininya gimana. Kalau kimia, fisika, dan matematik itu nanti akan luring dan berbasis paper based, jadi tidak ada komputer based. Jadi Anda tidak bawa gadget ke ruangan karena nanti ujiannya itu nanti akan tertulis. Jadi Anda bawa alat tulis. Jangan bawa dan menggunakan alat tulisnya nanti diminta untuk tidak menggunakan pensil biasanya, harus bolpen. Bolpennya juga kalau bisa yang hitam atau biru, jangan bolpen merah yang bikin sakit mata. Ya, bikin sakit mata dan lain sebagainya. Nah, itu dulu informasinya untuk informasinya untuk ujian. Jadi bagi rekan-rekan di sini yang masih yang masih ragu tentang ujian nanti akan luring di kampus dan tertulis. Ujiannya tertulis, sifatnya closed book dan ini harus hadir tepat waktu karena ujian hanya 2 jam. Jadi kalau Anda misalnya kayak gini nih, kan ada waktu ujian nih. Di layar Anda nih kan lagi disebutkan ujian 9.30 sampai 11.30. Jadi kalau misalnya Anda datangnya itu misalnya jam 11, tapi nanti untuk ujian 2 tanggal 11 bisa jadi bukan jam segini ya. Bisa jadi lebih pagi ya. Bisa jadi lebih pagi. Sehingga harus diperhatikan nanti ininya pengumumannya di EduNext kelas ini, di EduNext kelas paralel nanti di sini ada ujian 2 ya. Nanti lihat pengumuman di situ, fisika dasar 2A itu ujiannya jam berapa ya, tanggal 11 itu jam berapa. Kemudian jangan hadir. Jadi kalau bisa 20 menit sebelum waktu ujian dimulai, Anda sudah ada, bukan berada di dalam kelas, tapi setidaknya sudah ada di sekitar gedung tempat ujian supaya enggak ini. Dan pastikan KTM-nya dibawa. Pastikan KTM dibawa, alat tulis dibawa, dan kalkulator dibawa. Kalau misalnya diperbolehkan, maka boleh pakai kalkulator. Tapi kalau enggak, ya berarti kalkulatornya disimpan. Seperti itu. Dan ini, biasanya nanti sebelum ujian akan ada penghitungan jumlah mahasiswa yang hadir berapa, kemudian nanti perwakilan dari mahasiswa di ruangan tersebut akan diminta ke depan untuk menandatangani itu berkas serah terima soal, bahwa soalnya masih disegel dan lain sebagainya, tidak ada kerusakan dan lain sebagainya, supaya memastikan bahwa ujian bisa berjalan dengan baik dan dan kondisi soal masih dalam kondisi yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu saja ininya ya. Itu saja intermezzonya. Intermezzo tapi 15 menit. Gak apa-apa lah. Kita kan masih ada hari Rabu ini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita udah berbicara tentang kenapa teori relativitas khusus itu muncul ya, karena ini. Atau saya pakai yang suplemen ya. Materi suplemen ini bisa teman-teman dapatkan. Bentar, ini biar ininya enak. Fit page aja kali ya. Nah, kayak gini. Ini materi suplemennya nih ada di EduNext kelas 38. Ini dari slide kuliah dosen fisika yang senior. Lumayan ceritanya ini sistematis. Kalau saya kadang-kadang ceritanya kan
Anda bilang juga kan suka loncat-loncat dan lain sebagainya. Kalau ini lebih sistematis nanti saya bacakan sajalah gitu ya, nanti saya bacakan saja. Oh ya, supaya Anda misalnya dapat konten yang sama. Nah ini, misalnya Anda masuk ke sini, relativitas khusus, ini ada materi kita, ada contoh soal ujian tahun-tahun sebelumnya, informasi tambahan. Nah ini menarik mengenai, nah ini kalau saya senangnya memang ini apa kalau ada aplikasi nanti Anda saya perlihatkan di sini. Ini misalnya artikel mengenai teori relativitas yang terbit 2 bulan yang lalu ya 16 Februari 2022. Kemudian ini materi suplemennya yang nanti akan saya ceritakan. Nah ini yang berkaitan dengan precise atomic clock. Jadi 1 detik yang kita gunakan sekarang itu digunakan dihitung melalui atomic clock ya atau jam atom ya. Dari jam atom 1 detiknya itu didasarkan kepada itu. Atau misalnya Anda ke unit gitu ya. Textbook, tapi ini nggak bisa ya. Kenapa ini? Hotspotnya bermasalah. Oh ini nih, lagi ini. Oke, kalau ini misalnya SI units. Jelas kalau misalnya nanti di FTI kadang-kadang nanti Anda menggunakan apa itu namanya imperial unit dan lain sebagainya, tapi semuanya nanti bisa dikonversi menggunakan SI dan pendefinisian dari satuan SI ini itu nanti berpedoman kepada itu apa namanya? Nah ini nih. Defining magnitude of units. Jadi pendefinisian besar dari masing-masing satuan. Jadi 1 detik itu berapa, 1 meter itu berapa, 1 kilogram itu berapa. Nah ini sejak tahun 2009 semuanya didasarkan kepada C. Ya. C-nya ini 3 kali 10 pangkat 8, tapi ini dari eksperimen 299, 792, 458. Jadi bisa jadi kode apa yang bagus nih. Bisa kode WiFi atau apa yang bagus kayak gitu. Nah ini didasarkan kepada C, kemudian didasarkan juga kepada Planck konstanta Planck, elementary charge dan lain sebagainya, sehingga nanti pendefinisiannya bergantung kepada ini ya. Ini kalau bahasa Indonesianya ada nggak ya? Tuh masalah. Oh ada nih bahasa Indonesianya, tapi wah lumayan nih. Satuan pokok, satuan turunan, cuman gini doang. Awalan, sejarahnya tadi nggak ada ya. Perubahan pasca 1960, besaran internasional, brosur, evolusi, perubahan. Nah ini redefinisi. Setelah meter didefinisikan ulang tahun 1960, kilogram menjadi satuan pokok SI satu-satunya langsung berdasarkan kepada artefak fisik tertentu. Jadi artefaknya itu adalah sebuah logam tertentu yang disimpan di museumnya SI. Nah kemudian dibuat usulan bahwa selain kecepatan cahaya, 4 konstanta alam seperti konstanta Planck, muatan elementer, dan konstanta Boltzmann dan bilangan Avogadro harus didefinisikan agar memiliki nilai yang tepat. Sehingga definisi 1 detik, 1 meter, 1 kilogram sekarang itu semuanya nanti berbasis kepada C, kepada H, kepada NA, kepada K, konstanta Boltzmann dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama itu adalah yang paling elementer itu adalah yang C itu sendiri. Nah ini kalau penjelasan bahasa Indonesianya ringkas seperti ini. Nah ini sebaiknya Anda pakai yang bahasa Inggris. Ininya gimana? Apa namanya sejarahnya itu gimana? Yang terutama untuk yang definisi sekarang. Oke, kita ke relativitas. Itu hanya untuk menerangkan saja bahwa atomic clock itu berkaitan dengan ini apa namanya pendefinisian 1 detik itu.
Dari C. Nah, relativitas dari materi suplemen ini merupakan subjek yang penting berkaitan dengan pengukuran. Jadi seperti itu ya. Pengukuran klasik seperti ini yang dicetuskan oleh Galileo tentang di mana dan kapan suatu kejadian itu terjadi dan bagaimana kejadian tersebut dianalisis atau diukur menurut suatu kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap kerangka yang lain. Nah, topik relativitas sebenarnya ada dua, yaitu umum dan khusus. Dalam TRK atau teori relativitas khusus, subjek yang menjadi fokus adalah kerangka acuan yang inersial. Dan ini sudah kita bahas saat membahas hukum gerak Newton. Sedangkan teori U berkaitan dengan situasi yang lebih rumit di mana kerangka acuan mengalami percepatan gravitasi, yaitu ruang dan waktu yang melengkung itu tadi yang ada di buku ini maupun yang di buku ini. Oke, nah kalau yang klasik yang kita amati menggunakan yang baru saja tadi diperlihatkan di sini, ini disebut sebagai prinsip relativitas Galileo. Jadi tidak ada kerangka acuan inersia yang absolut dan hukum-hukum mekanika harus sama dalam semua kerangka acuan inersia. Nah, gambarnya kayak gini. Kalau di mana yang menggunakan kerangka acuan 2 dimensi, ya maka si X-nya yang berubah, ya karena dia bergeraknya ke kanan seperti ini. Kalau saya ini kan tadi bergerak ke kanan karena bergerak ke kanan dengan ke kanan itu kan arah Y, maka si Y aksennya atau arah Y-nya yang mengalami itu, yang ada dikurangi dengan VT tersebut. Sehingga kalau misalnya dia diinikan terhadap waktu, nanti kita akan dapatkan ya ini persamaan ini, ya persamaan yang di bawah ini, yang sudah kita lihat di gerak relatif di fisika dasar 1. Ya, jadi ini ada dua buah kerangka. Jadi ini ceritanya ada dua buah kerangka acuan, yang satu diam, yang satu lagi bergerak dengan kecepatan konstan V. Ada sebuah event. Event ini diamati oleh dua orang ini. Yang satu bergerak dengan kecepatan V, yang satu diam. Maka event ini menurut pengamat menurut pengamat yang diam itu adalah X, Y, Z, T. Sedangkan menurut pengamat yang bergerak, dia itu adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Dan bisa kita lihat di ilustrasi sebelumnya, karena yang satu bergerak, yang satu diam, event ini padahal sama, event yang sama, tapi karena pengamatnya yang satu diam, yang satu bergerak, maka yang diamatinya itu bisa berbeda gitu. Padahal eventnya sama gitu. Padahal eventnya sama, tapi teramati seperti hal yang berbeda. Seperti yang ilustrasi yang ini. Seperti ilustrasi yang ini. Ya, ilustrasi yang ini. Ya, seperti yang ini. Kata yang diam ini gerak bola yang dilempar vertikal malah kayak gerak parabola, sedangkan menurut yang bergerak dia hanya naik turun aja gitu ya. Nah, padahal gerak yang terjadi itu yang sebetulnya cuma ini aja, yang cuma naik turun aja, tapi karena yang ini dia bergerak dengan kecepatan yang konstan sehingga dia seperti gerak peluru seperti ini melengkung gitu. Padahal dia suatu suatu percobaannya tuh ya cuma naik turun aja seperti ini. Makanya untuk mengkonversikannya antara kejadian yang diamati sama A sama yang B, maka adalah persamaan ini gitu. Digunakanlah persamaan ini. Jadi ada faktor koreksi VT-nya itu di bagian yang dia bergerak. Nah, inilah yang dicetuskan sama Galileo tahun 1600-an. Nah, Einstein. Kalau relativitasnya Einstein gimana? Relativitasnya Einstein didasarkan kepada postulat Einstein yang mengubah pemahaman klasik tentang relativitas. Nah, postulat Einstein meskipun tampak aneh dan sulit dipahami, namun kenyataannya eksperimen modern sesuai dengan postulat tersebut. Yang tadi saya ceritakan bahwa pengamatan gerhana di ITB tahun 1920-an 30-an itu bisa mengukur dengan tepat prediksi dari Einstein mengenai periode gerhana yang terjadi tahun itu. Nah, dua postulat Einstein yang penting yang berkaitan dengan TRK, satu itu adalah postulat relativitas, yaitu hukum-hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamatan dalam kerangka acuan yang inersial. Nah, sebelumnya Galileo mengasumsikan bahwa yang berlaku sama adalah hukum-hukum mekanikanya. Tapi sekarang justru
justru pendapat Galileo itu diperluas gitu ya, diperbaiki lah gitu atau dimodif, sehingga menurut Einstein hal-hal yang tadi dirumuskan sama Galileo yang ini sekarang memperluas cakupan termasuk hukum-hukum elektromagnetika dan optik, karena sebelumnya ini kan hanya mekanika aja. Tapi sekarang kita masukin C, gitu ya. Ada faktor C di sini, karena ini tadi ada satu konstanta yang sifatnya konstan di alam semesta ini, yaitu C. Kemudian postulat kelajuan cahaya, bahwa laju cahaya dalam vakum adalah C dalam segala arah dan dalam semua kerangka acuan yang inersial. Jadi menurut pengamat 1 yang diam sama pengamat 2 yang bergerak, kecepatan C itu tetap tunggal. Jadi itu yang universal. Nah, sehingga dengan demikian nanti kita dapatkan bahwa ini eksperimen oleh Bertozzi tahun 1964 tentang elektron yang dipercepat menunjukkan bahwa jika lajunya mendekati C, maka energinya menuju tahingga. Nah, sehingga batas laju pada kurva tersebut, ya, jadi batas laju yang ini pada kurva tersebut adalah laju rambat cahaya sama dengan 299792456 meter per detik atau setara dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Oke, nah tadi kan ada eventnya, ada event ini atau ada satu peristiwa yang diamati oleh 2 orang, yang satu bergerak, yang satu diam. Nah, sekarang kita definisikan dulu eventnya. Event itu apa? Event atau peristiwa adalah sesuatu hal yang terjadi di ruang dan waktu. Suatu event dapat dinyatakan oleh 3 buah koordinat ruang dan 1 koordinat waktu. Makanya tadi seperti ini. Ya. Makanya misalnya kalau kita mengukur suatu event A, misalnya dia diukur dalam posisi sekian, waktu sekian, ya, seperti itu. Nah, kalau relativitas, ya, maka akan menjadi seperti ini. Misalnya ini ada pengamat 1 yang diam dan pengamat 2 yang bergerak, namanya si Sally, ya. Jadi ini ada event B sama ada event R. Nah, kalau misalnya ini adalah ruang waktu yang dimiliki sama Sally dan ini adalah ruang waktu yang dimiliki oleh Sam, maka kalau ada event 1 dan 2 ini, maka menurut Sam kedua kejadian ini terjadi pada saat yang sama. Sedangkan menurut Sally kejadian merah ini terjadi lebih dahulu. Nah, ini makanya konsep relativitasnya terjadi ke situ. Nah, sehingga pengamat yang bergerak relatif terhadap maka pengamat yang bergerak relatif terhadap yang lainnya akan mengukur interval waktu yang berbeda antara 2 kejadian. Nah, hal tersebut terjadi karena jarak atau koordinat ruang terpisah antara kedua kejadian dan akan mempengaruhi interval waktu yang diukur oleh pengamat. Nah, sehingga kalau misalnya ini ada event, ya, ada event, mana ini event 1. Nah, ini misalnya pengamat 1 bilang bahwa waktu yang dibutuhkan ini, ya, yang dibutuhkan untuk supaya cahaya ini bergerak dari bawah ke atas ini adalah sama dengan 2 kali jarak dibagi kecepatan cahaya, makanya dibagi waktunya. Kemudian kalau pengamatan yang kedua, ya, karena dia ini bergerak ke sini gini ya. Kalau ini kan tadi ini dia diam, ya. Kalau ini dia diam, maka mengamati itu peristiwa naik turun. Kalau dia menjadi seperti ini, tapi kalau bergerak kan dia seperti ini, segitiga seperti ini, maka delta T-nya menjadi ini, ya, menjadinya delta T-nya menjadi ini. Sehingga L, ya, menurut komponen pengamat 1 dan pengamat 2 nanti akan menjadi seperti ini. Bentar. Nah, sehingga dengan demikian, karena L ini nanti akan didefinisikan sama pengamat yang bergerak dengan pengamat yang ini, dengan pengamat yang diam, maka panjang ini adalah sama dengan C dikalikan delta T dibagi 2. Nah, karena V-nya ini lebih kurang daripada C, maka
delta T di pengamat yang diam itu akan lebih, di pengamat yang bergerak akan lebih besar daripada di pengamat yang lebih kecil, ya, sehingga nanti akan membentuk persamaan ini. Nah, ini yang disebut sebagai nanti persamaan dilasi waktu. Ya, ini yang disebut sebagai dilasi waktu, atau waktu itu menjadi lebih panjang di pengamat yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Gitu. Ya, jadi di sini ininya signifikansinya adalah kalau misalnya delta T di pengamat yang bergerak dengan kecepatan cahaya, si ininya apa namanya si pengamatannya itu nanti akan terasa lebih panjang dibandingkan dengan di waktu yang awal. Jadi 1 detik. Jadi delta T-nya tuh berbeda. Kalau misalnya kita delta T di yang kita alami 1 detik itu ya kayak gini, bagi dia delta T-nya itu jadi lebih panjang seperti itu. Nah, ini bisa dihitung. Saya udah coba hitung. Ya. Saya udah coba hitung untuk benda-benda yang misalnya nah ini. Ya, misalnya ini panjang ya, misalnya 1 detik aja yang ini. Misalnya kita hidup di alam dengan ini, dengan 1 detiknya itu ya 1 detik yang kita rasakan. Kalau misalnya pengamat kedua itu bergerak dengan kecepatan segini, 10⁻⁷, maka delta T yang dia rasakan itu lebih panjang, jadi 1,00556. Jadi bukan pas 1 detik. Kalau misalnya dia bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi, 10⁻8 misalnya, maka delta T yang dia rasakan itu adalah 1,06 detik. Nah, jadi apa namanya koreksi dari relativitas itu nanti sebetulnya ya di sini sebetulnya nih, yang nanti akan kita lihat misalnya untuk sistem navigasi apa satelit dan lain sebagainya, kecepatannya itu segini. Kecepatan dari gerak satelitnya itu di orde gamma 8 ya, ini sekitar segini. Jadi kencang gitu ya. Jadi nanti faktor koreksinya tuh memang di angka sekian belakang koma gitu. Nah, kenapa penting? Karena nanti misalnya untuk navigasi pesawat atau kapal laut atau kendaraan ya secara lebih precise, apalagi dia misalnya si satelitnya itu misalnya punya kelengkungan punya sudut yang berbeda antara misalnya di Khatulistiwa dengan di Amerika dan lain sebagainya, maka si faktor ini angka-angka di belakang koma ini nanti menjadi error gitu loh. Jadi tidak tepat. Kalau misalnya koreksi dari relativitas itu tidak dimasukkan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya si gerak pengamat keduanya ini makin lama mendekati kecepatan cahaya, maka bisa lihat nih. Yang dirasakan sama kita 1 detik, yang dirasain sama si pengamat 2 itu delta T adalah 12 detik. Jadi dia ngerasain waktu itu seakan-akan lebih lama daripada kita. Gitu. Ini untuk waktu. Tapi kalau untuk panjang, nanti akan kita lihat bahwa ternyata dia lebih pendek. Yang kita lihat sekarang 1 meter, saat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, justru panjangnya itu jadi lebih pendek. Ini misalnya 1 meter. misalnya ada satu objek, panjangnya 1 meter. Pengamat kedua bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sehingga benda yang tadinya itu 1 meter menjadi berapa nih? 0,08, jadi kayak panjangnya 8 cm. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada suatu benda 1 meter, kita amati sekarang 1 meter, tapi misalnya ada orang lain yang bergerak dengan kecepatan cahaya, atau bergerak mendekati kecepatan cahaya, melihat benda yang 1 meter itu bagi dia itu 8 cm. Gitu loh. Nah, itu yang nanti menjadi signifikan karena ternyata kalau misalnya ruang dan waktu itu berubah konsepnya, maka kecepatan juga punya nilai relatif, energi juga punya nilai relatif, momentum juga nanti punya nilai yang relatif seperti itu.
Oke, ini relativitas waktu, ada namanya dilasi waktu, yaitu suatu kejadian di mana waktu itu akan semakin terasa lebih panjang, gitu ya. Apalagi yang diamati sama pengamat kedua. Tapi untuk mengukur dilasi waktu ini ada beberapa variabel, yaitu beta dan gamma. Sehingga jika dua kejadian terjadi pada lokasi yang sama dalam kerangka inersial, interval waktu antara kedua kejadian tersebut yang diukur menurut kerangka tersebut dinamakan sebagai proper time ideal. Nah, ini kalau misalnya kalau digrafikan antara gamma dengan beta, maka dia mirip-mirip apa yang didapatkan sama ini. Mirip-mirip apa yang didapatkan sama Bertozzi di sini, ya. Kalau di ini Bertozzi ada elektron dikasih energi sedemikian rupa sehingga kalau elektron dikasih energi dia tuh bergeraknya dengan cepat. Kecepatannya mendekati C. Makanya nanti energi kinetiknya menjadi tahingga seperti ini. Nah, ini grafiknya mirip-mirip sama ini. Mirip-mirip sama gamma dengan beta ini. Nah, ini juga sama. Untuk relativitas panjang, pengukuran jarak antar dua titik bergantung pada kerangka acuan, panjang proper atau panjang sesungguhnya dari suatu objek adalah panjang objek tersebut yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap objek tersebut. Ya. Nah, nanti dengan faktor Lorentz, gamma, dan beta yang ada di sini, kalau tadi kita dapatkan dilasi waktu, kalau panjang nanti justru kita akan mendapatkan kontraksi. Jadi benda yang sebetulnya adalah 1 meter dilihat sama orang yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya itu menjadi lebih pendek. Nah, ininya persamaannya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, bagi teman-teman FTI yang mungkin pusing dengan ini, untuk sementara diyakini dulu sajalah bahwa yang namanya dilatasi waktu atau perpanjangan waktu persamaannya adalah ini, ya. Ini adalah waktu kita, waktu di pengamat yang normal, yang diam. Sedangkan delta T yang ini adalah waktu yang dialami sama orang yang bergerak, pengamat kedua yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Ini faktor koreksinya. Nah, sedangkan kalau panjang itu mengalami kontraksi atau mengalami pemendekan. Persamaannya adalah seperti ini. Jadi L yang dirasakan sama orang yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi itu adalah panjang yang sesungguhnya dibagi dengan faktor koreksi. Jadi untuk sementara atau mungkin ya sampai ini kali ya, sampai nanti misalnya Anda selesai S1 pun ya diinikan sajalah, diaminkan saja bahwa untuk materi TRK ini untuk pengamatan yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya, maka T sama X-nya berubah. Panjang sama waktu itu berubah. Yang satu yaitu waktu semakin panjang, sedangkan untuk yang untuk ruang atau panjang itu menjadi lebih pendek bagi pengamat yang bergerak itu. Ya, jadi untuk sementara diyakini saja, karena untuk mendalami ini tidak cukup dua buku ini. Anda harus lihat buku fisika modern, ya minimal itu, atau nanti ke pembahasan tentang teori relativitas khusus yang matematikanya justru lebih rumit dari itu. Jadi untuk sementara diyakini saja. Oke, nanti hari Rabu kita akan lanjutkan ini untuk membahas tentang, karena abis ini kan ada ini transformasi Lorentz, ya transformasi Lorentz, kemudian nanti ada koreksi untuk kecepatan, nanti ada efek Doppler, ada energi juga, ya sehingga nanti kita dapatkan E sama dengan MC kuadrat itu dari koreksi ini, ya, dan juga contoh soalnya. Oke, untuk sementara itu aja dulu karena materinya cukup padat, kita cukupkan saja ininya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya stop recordingnya ya.